Kemarin katanya sempat diperiksa Pak Haji itu katanya malam di Polda Metro Jaya, emang benar tuh Pak Haji? Diperiksa. Diperiksa apanya? Katanya Pak Haji sekongkol dengan Emma Waroka ngasih data-data soal Saya ya dibilang sekongkol nggak sekongkol. Cuman saya kan merasa di situ dilecehkan, dan saya merasa di situ anak dan menantu saya kan merasa terhina di situ, dibilang begini begitu. Jadi saya tidak suka. Dengan tidak sukanya hal serupa itu dilakukan, tentu saya mendukung ya laporan yang dibuat oleh si Mbak Emma itu. Saya mendukung saya. Jadi kalau seandainya saya dibutuhkan untuk sesuatu hal, saya siap. Gitu masalah. Itu aja. Berarti Pak Haji siap menjadi saksi atau apa? Iya, kan memang kenyataannya begitu kan. Cuman saya kan sebenarnya seharusnya kan saya yang melaporkan. Cuman kan mengingat kesibukan saya atau hal lain yang saya nggak ingin lapor-lapor juga. Ternyata ada pihak daripada teman almarhum ingin melaporkan. Tentu saya selaku orang tua daripada atau mertua dari pihak yang dilaporkan, tentu saya mendukung agar apa yang disampaikan itu ada pertanggungjawabannya. Itu. Pak Haji berarti tidak takut dilaporkan nanti oleh Tiara Marlen itu Pak Haji? Apanya saya yang mau dilaporkan? Saya salah apa? Saya hanya mendukung orang yang melaporkan tentang menantu saya. Saya dukung lah. Kan baik itu. Kan saya merasa apa yang disampaikan itu tidak benar menurut saya. Dilaporkan oleh pihak teman daripada anak saya. Ya saya dukung lah. Malah saya saya support lah laporan dia itu. Pak Haji katanya kan aktenya Galang mau dilaporin juga ke Pak Haji. Aktenya gimana mas? Mau digugat. Kenapa digugat? Tahu udah Pak Haji katanya tuh mau digugat soal katanya Galang bukan anak dari almarhum itu. Makanya saya bilang itu kan pikiran-pikiran itu saya nggak nyambung dah saya itu. Kok semuanya digugat, semuanya dilaporkan, saya juga bingung dah. Jadi ya kita lihat aja lah perkembangannya. Kalau memang terjadi hasil itu nanti ya saya akan hadapi juga. Kalau udah semuanya dilaporin, semuanya digugat, ya saya juga habis pikir ya. Kenapa harus sampai begitu banget ya? Itu saya rasa udah ada pantas lah ya. Itulah udah terlalu jauh, terlalu banyak banget itu ya. Ya mungkin ya para netizen lah yang akan menjawab deh, masyarakat yang akan menilai deh. Saya juga bingung lah, semuanya dilaporkan, semuanya digugat. Ada duit digugat, ada inyak digugat, aduh ini dilaporkan, ada ini. Jadi saya nggak paham. Oke, Pak Haji, artinya kan ini banyak pihak-pihak yang akhirnya pihak luar ya, mesti ikut mencampuri urusan ini gitu Pak Haji. Terus apalagi jalur hukum yang ditempuh itu Pak Haji mungkin melihatnya seperti apa Pak Haji? Sejauh hal itu dia tidak merecoki permasalahan ini ya, atau dia mendukung kepada sesuatu penegakan keadilan dan kebenaran, itu bagi saya sah-sah saja. Artinya kalian sendiri kan bisa melihat ya, apa yang dilakukan, apa yang digaungkan oleh seseorang tentang almarhum menantu saya, itu kan kalau kita dengar kan memang nggak enak telinga kita mendengar. Kalau kita telaah kan tidak baik. Ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman dengan pernyataan, kemudian dia laporkan. Tentu saya selaku pihak mertua, tentu memang tidak ingin ya hal-hal yang tidak benar itu menurut saya diangkat ke publik dan dilaporkan oleh temannya. Ya saya support lah, saya dukung lah. Bahkan seharusnya kan saya yang melaporkan seharusnya. Tapi mengingat kesibukan tadi, makanya saya tidak melangkah, dan saya juga tidak ingin kurang saya untuk melapor-lapor itu, kecuali kalau tidak ada yang melangkah mungkin saya melangkah gitu. Itu. Pak Haji sedikit Pak Haji, soal rumah Gala katanya udah rampung ya Pak Haji. Kalau soal rumah sih udah rampung, udah selesai, tinggal hanya bukan selesai, artinya selesai pembayaran sudah, tinggal hanya gini ya. Sekarang tinggal renovasi mungkin makan waktu kira-kira 1,5 bulan. 1,5 bulan ya Pak Haji. Ya.
Kerjanya udah berapa persen? 30%. Rencana akan selesai target kapan? Ya sebulan setengah lah semua dengan finishing. Pak Haji nih, tadi kan waktu Bagus Jody sidang nih Pak Haji. Pak Haji sendiri mungkin tanggapan Ya, pendapatnya sendiri Pak Haji. Kalau masalah si Jordi, drivernya saya sih nggak intervensi, tentu nggak pantas juga ya. Pun juga pihak pengadilan, pihak kepolisian tentu nggak bisa juga diintervensi. Ya. Artinya saya nggak menanya-nanyakan, saya serahkan kepada hukum yang berlaku. Ya, pihak kepolisian lah yang akan membuat ya tentu yang lebih tahu gitu. Pihak kepolisian lebih tahu, tentu pihak pengadilan nanti yang akan memutuskan bersalah atau tidak, atau berapa hukuman yang pantas dia jalani, itu saya serahkan saja kepada pihak hukum yang berlaku. Yang pertama melaporkan siapa sih? Dari pihak Pak Haji atau pihak Apa maksudnya? melaporkan Jody maksudnya? Iya, pihak yang melaporkan tentu pihak Jordi ini kan memang dia bersalah kan, walaupun tidak dilaporkan kan itu istilah hukumnya kan bukan delik aduan itu, kan memang bersalah dia kan, bukan delik aduan. Ya, berarti apapun keputusan dari pihak kepolisian, keluarga menerima ya Pak Haji. Ini mas. Tapi artinya terus memantau nggak sih Pak Haji perkembangan kasusnya? Enggak begitu memantau saya, tapi laporan masuk ke saya. Saya dihubungin oleh pihak ya di sana, pihak kepolisian menghubungi saya. Sudah sampai di mana, sampai begini, saya dihubungin. Cuman saya bilang, jawab saya, udah saya serahkan ke Bapak, bagaimana baiknya, bagaimana hukum yang berlaku, ya tentu Bapak lebih tahu, dan hukum di sana lah yang akan memutuskan. Saya terima. Berarti dari keluarga sendiri sudah memaafkan Tubagus Jody? Ya kalau secara ya bukan secara hukum, ya secara Manusiawi. iya kemanusiaan, secara kemanusiaan saya maafkan. Komunikasi terakhir dengan pihak keluarganya jadi Udah lama sekali, udah lama, dia pernah datang sekali. tanggapan dari keluarganya dia seperti apa ketika besok nanti yang Pak Haji dengar itu? Ya dia kan datang pertama sekali itu kan dalam kapasitas dia minta maaf atas kelalaian anaknya, mohon sekiranya dimaafkan, sebab menurut dia tentu tidak adalah unsur kesengajaan. Tentu kita selaku manusia yang demi kemanusiaan saya juga memaafkan. Ya, waktu datang ke sini Pak Haji, keluarga dari Jody sendiri sempat nyekar ke makam nggak sih Pak Haji? Saya nggak nanya itu, nggak nanya saya nggak nanya, sampai sekarang pun saya nggak nanya, kurang paham saya. Ya, Pak Haji mau nanya sedikit soal makam nih Pak Haji yang katanya mau dipindahin sama Pak Dodi. Ini tanggapannya Pak Haji seperti apa Pak Haji? Kalau soal makam mau dipindahkan juga ya sama, jawabannya saya seperti yang dulu juga. Bagi saya sih sejauh ini tentu saya tidak setuju, tidak suka saya. Tapi kalau memang ada kekuatan hukum bagi dia untuk memindahkan dan sah, ya tentu saya nggak bisa berbuat banyak. Tentu saya maunya yang anak saya yang tidak ditaati. Kalau anaknya mau ditaati, kalau secara hukum sah, secara agama boleh, ya saya mau berbuat apa? Saya mau berbuat apa? Ya. Tapi terkait hal itu udah saling komunikasi belum sih sama Pak Dodi gitu? Nggak ada. Nggak ada. Siap. dari pihak pengacaranya sendiri ada komunikasi sama Pak Haji? Saya sekarang enggak lagi. Saya udah bilang kalau berhubungan dengan saya, pihak pengacara langsung aja ke pengacara saya. Jadi supaya jalan semuanya, artinya sesuai aturan main. Pengacara tentu sama pengacara. Jadi nanti pengacara lah yang akan berbicara dengan saya. Jadi sekarang saya udah tegakkan aturan. Artinya setelah kemarin pertemuan dengan Pak Dodi, yang Pak Dodi kesini itu, setelah itu udah nggak ada komunikasi lagi ya Pak Haji? Nggak ada. Ya nggak ada. Ada, ya boleh dibilang nggak ada. Tapi sempat bahas soal pemindahan makam itu Pak Haji waktu ketemu enggak ada. Kemarin juga pengacaranya sempat bilang katanya beberapa hari ke depan akan datang kunjung lagi Pak Haji. Mungkin tanggapannya gimana? Ya nggak ada, saya nggak dapat berita itu. Pak Haji nih sedikit mengenai akte lagi, kalau misalnya akhirnya aktenya jadi digugat, itu gimana? Mungkin resmi dari Pak Haji atau tindakan yang akan Pak Haji lakukan? Apa deh? Kalau misalnya akte kelahirannya jadi digugat, Akte kelahirannya digugat, saya nggak tahu masalah akte kelahiran itu kenapa digugat.
Tentang apanya digugat? Saya nggak paham. Akte kelahirannya itu maksudnya kenapa akte kelahiran? Akte kelahiran kan nggak salah. Kan dia sempat permasalahan tes DNA dengan pengacara sama-sama. Iya, saya nggak paham di situ akte kelahirannya. Kenapa digugat akte kelahirannya? Apa yang salah di akte kelahirannya? Bagaimana saya menjawabnya? Sebab kesalahan akte kelahiran itu di mana? Nah, situ masalahnya. Nanti panjang lagi persoalannya. Saya kurang paham di mana letak kesalahan akte kelahirannya itu. Akte kelahirannya itu kan ya sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Terus apanya menggugat? Karena waktunya gitu atau apanya? Pak Haji, kalau untuk komunikasi dengan Pak Aris seperti apa Pak Haji sekarang? Kan kemarin Pak Aris menyatakan tuh bahwa dia kecewa dengan pihak Pak Dodi. Dengan Pak Aris, saya terakhir memang pernah berhubungan melaporkan ke dia waktu kedatangan Pak Dodi ke sini. Sejak itu saya nggak ada berhubungan. Tadi kamu tanyain Bahwa Pak Aris sempat kecewa sama Pak Dodi. Iya, sempat Pak Aris kecewa. Tentu kamu harus menanyakannya kepada Pak Aris. Namun demikian, saya berpikiran ya, saya menerka. Menurut saya mungkin apa yang dilaporkan oleh pihak sana kepada Pak Aris mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia temui di sini, sehingga bertolak belakang. Dengan bertolak belakangnya tentang sesuatu laporan itu, tentu pihak Komnas Anak tentu merasa kecewa, merasa tidak sesuai iya, itu tidak laporan. sesuai dengan apa yang dilaporkan itu. Tentu itulah yang membuat dia merasa kecewa itu gitu aja. Pak Haji tadi sempat ketemu Bang Sandi di Polda. Terus dia juga sudah menegaskan memang benar kalau sekarang itu kalau mau bertemu dengan Gala harus ada seizin dia 1 atau 2 hari sebelumnya. Benar itu Pak Haji udah menyerahkan semua ke dia. Oh, tadi kamu ketemu sama Ya. Ya. Saya udah bilang kalau ada artinya semuanya itu melalui pengacara. Melalui lawyer. Jadi lawyer lah nanti yang akan menyampaikan. Jadi memang harus lewat dia baru Iya, bisa. harus begitu. Kan kita kan sekarang sedang ditangani hukum sekarang ya di pengadilan. Tentu harus Waktu itu Itu efek dari maksudnya rasa kecewa Pak Haji kah atau mungkin trauma takut ada apa-apa dengan Gala apa gimana Pak? Dan memang aturannya begitu. Kalau pengacara kan lawyer kan memang sama lawyer berhubungan. Kalau lawyer berhubungan dengan saya tentu di mana posisi lawyer saya. Jadi jangan saya kena kode etik. Lawyer sama lawyer. Kalau saya nanti berhubungan dengan lawyernya pihak sebelah, tentu kode etik saya kena. Kenapa? Itu lawyer saya posisinya di mana? Itu. Jadi saya kembalikan ke situ. Bukan saya masalahnya kaget dengan ini dengan itu, tidak. Cuma karena memang aturan mainnya begitu, lawyer sama lawyer. Kan, gitu. Oke, Pak Haji, dikit Pak Haji soal hubungan Fuji sama Torik nih, katanya kan juga kan udah dapat lampu hijau dari Atta. Kita lihat aja lah dulu itu ke depan, kan masih terlalu sore, terlalu pagi lah, masih terlalu pagi untuk ini. Jadi saya kurang bagus juga lah terlalu banyak berkomentar soal itu. Kita lihat aja lah. Pak Haji, sebentar lagi kan 100 harian nih, tinggal menunggu hari aja. Gimana persiapan Pak Haji? Ya kalau masalah 100 hari rencana saya kan akan mengadakan di masjid. Namun karena COVID ini semakin hari semakin berkembang, ya, apalagi kita di DKI, virus Omikron ini beritanya sudah mulai agak mengeri-ngeri juga saya. Jadi kami dari pihak keluarga mengundurkan niat kami jadinya. Mengundurkan niat kami mengadakan 100 hari dengan terbatas. Karena menerima masukan-masukan juga. Tentu kita pertimbangkan juga risiko ya. Jangan sampai kita karena mengadakan 100 hari nanti habis itu banyak yang mindah lagi virus Omikron ini kuranglah baik. Jadi mungkin kami akan mengadakan masih di sini kali, masih di rumah ini. Nah, kemudian dengan jumlah yang datang jumlah yang terbatas. Terus nggak banyak. Akan mengundang anak-anak yatim juga Pak Haji seperti mungkin enggak, karena Omikron kan sedang berkembang. Kalau kita akan memberi ya kita beri aja lah. apakah dari keluarga internal aja atau bagaimana? Ya itulah yang sedang dipikirkan. Tentu saya harus
konfirmasi juga dengan pihak pihak lingkungan setempat atau umpamanya pemerintahan setempat, berapa orang sih yang bisa kita pantas kita berkumpul kan gitu. Soalnya kalau banyak-banyak nanti takut kembang. Ya, saya memikirkan kita bersama juga. Oke. Pak Haji, sedikit mungkin tadi balik lagi ke Puji. Kan terlihat mungkin Puji makin eksis di mana-mana Pak Haji. Terus makin juga banyak yang menghujat. Ya, tahulah netizen seperti itu. Mungkin Pak Haji seperti apa sih Pak Haji melihat tanggapan? Ya, kadang-kadang netizen banyak ada juga sih yang kadang-kadang belum tahu persis persoalannya atau umpamanya masalah sedikit kadang-kadang dibesar-besarkan, ada juga ya. Ya mudah-mudahan dengan berjalan waktu hal-hal itu mudahan berharap masyarakat dan netizen dapat memahaminya, dan kami baik anak-anak saya dan keluarga saya bisa juga belajar dari apa-apa yang kekurangan kami itu. Sebab kami sendiri juga, saya selaku kepala keluarga dan anak-anak saya, kami tentu mempunyai banyak kekurangan. Tentu kami bukanlah istilah orangnya manusia yang sempurna ya. Jadi harapan saya jika ada sesuatu yang kurang berkenan ya, kalau bisa ya saya sih WA saya akan diketahui oleh para netizen masyarakat. Ya saya insya Allah mudah-mudahan masukan akan selalu saya pertimbangkan, akan selalu saya. Tapi Puji sendiri menanggapinya santai apa gimana sih Pak Haji? Mungkin ada masukan juga dari Pak Haji. Saya kan selalu memberi masukan, selalu memberi masukan dan memberi pandangan. Namun kadang-kadang namanya Puji ini kan orang baru gede ya, umur 19 baru gede. Tentu berbeda dengan orang yang sudah menjalani hidup, berpengalaman hidup, dengan yang sudah bergaul dengan masyarakat. Anak saya ini kan istilahnya memang baru habis saya didik dengan tidak banyak bergaul dulunya. Kenapa? Karena dia dalam masa pendidikan sampai SMA. Jadi setelah sampai SMA, begitu saya beri suatu peluang untuk bergaul, untuk terjun di pergaulan masyarakat, di kawan-kawannya, kemudian terjadi hal ini. Jadi memang ini sesuatu yang selalu terbuka langsung melebar kan gitu. Jadi mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang kadang-kadang dia mengontrol dirinya tidak begitu terkontrol, lepas, tapi itu hanya karena mungkin karena gejolak mudanya aja itu ya. Tapi perlu sama-sama ketahui, insya Allah mudah-mudahan semuanya itu sesuai berjalan waktu, insya Allah mudah-mudahan akan ada perubahan. Tapi sekali lagi kami bukanlah manusia yang sempurna. Tapi hal-hal seperti itu mengganggu kuliahnya Puji juga nanti Pak Haji? Ya kan untuk sekarang kan saya udah liburkan selama 6 bulan. Saya liburkan selama 6 bulan, mengingat kemarin kan dia sibuk. Jadi sibuk tidak bisa mengikuti ujian online, belajar online. Jadi karena sudah banyak ketinggalan pelajaran, ya sudahlah saya liburkan 1 semester. Cuti 1 semester. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya? Ya kita lihatlah perkembangannya. Mudah-mudahan ya sesuai aja lah dengan yang terbaik. Ya mudah-mudahan terbaik bagi dia. Itu perlu pertimbangan yang matang nggak sih Pak Haji? Kan artinya mundur lagi ya, maksudnya cuti 1 semester. Ya jangka lulusnya mungkin akan lebih lama lagi gitu. Ya tentu kami kemarin tentu dengan pemikiran-pemikiran yang sangat berulang kali kami pikirkan ya. Ya habis jalan mana lagi yang harus kami tempuh, kan begitu istilahnya. Toh kemarin gara-gara kesibukan kami dengan duka yang kami alami, memang tidak fokus untuk mengikuti pelajaran online itu, tidak fokus. Kenapa? Karena kami memang mendapatkan duka yang sangat dalam ya. Jadi dan kemudian harus mengurus anaknya almarhum dan saya sendiri juga emaknya, sehingga banyaklah menyita waktu, tenaga dan pikiran. Jadi daripada nanti pelajaran itu banyak yang tidak bisa diikuti, ya sudah cuti selama 6 bulan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya, mudah-mudahan yang terbaik berpihak kepada Puji dan kepada keluarga kami. Itu aja sih.
Oke. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih banyak Pak Haji.